Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, hidayah serta inayah kepada kita semua. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan Surat Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, wahai Muhammad, ketika Rabbmu berkata kepada para malaikat dan ceritakan pula hal itu kepada kaummu, ihwal menganugerahkan karunia-Nya kepada anak cucu Adam, yaitu berupa penghormatan kepada mereka dengan membicarakan mereka di hadapan para malaikat sebelum mereka diciptakan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, suatu kaum yang akan menggantikan suatu kaum lainnya, kurun demi kurun dan generasi demi generasi, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 165. Huwallazi ja'alakum khalifal ardi. Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Yang jelas bahwa Allah Ta'ala tidak hanya menghendaki Adam saja. Karena jika yang dikehendaki Adam saja, niscaya tidak tepat pertanyaan malaikat dalam ayat ini. Bahwa di antara jenis makhluk ini terdapat orang yang akan melakukan hal tersebut. Seolah-olah para malaikat mengetahui hal itu berdasarkan ilmu khusus. Mereka memahami dari kata khalifah, yaitu orang yang memutuskan perkara di antara manusia tentang kezaliman yang terjadi di tengah-tengah mereka dan mencegah mereka dan perbuatan terlarang atau dosa. Dan membandingkan manusia dengan makhluk sebelumnya. Ucapan malaikat ini bukan sebagai penantang terhadap Allah Ta'ala atau kedengkian terhadap anak cucu Adam sebagaimana yaitu diperkirakan. Mereka ini lebih disifati Allah Ta'ala sebagai makhluk yang tidak didahulinya. Di sini tatkala Allah Ta'ala memberitahukan kepada mereka bahwa Dia akan menciptakan makhluk di bumi, para malaikat telah mengetahui bahwa mereka akan melakukan kerusakan di bumi. Maka mereka bertanya, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah? Ini orang yang akan membuat kerusakan padanya. Pertanyaan itu hanya dimaksudkan untuk meminta penjelasan dan keterangan tentang hikmah yang terdapat di dalamnya. Maka, untuk memberikan jawaban atas pertanyaan para malaikat itu, Allah Ta'ala berfirman, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ta'ala mengetahui dalam penciptaan golongan ini terdapat kemaslahatan yang lebih besar daripada kerusakan yang kalian khawatirkan. Akan menjadikan di antara mereka para nabi dan rasul yang diutus ke tengah-tengah mereka, dan di antara mereka juga terdapat para shadihun, syuhada, orang-orang yang taat beribadah, ahli suhud, wali, yang orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, dan para ulama-ulama yang lainnya. Dalam hadis sahih telah ditegaskan bahwa jika para malaikat naik menghadap Allah Ta'ala dengan membawa amal hambanya maka Dia akan menanyakan kepada mereka, padahal Dia lebih tahu tentang manusia, dalam keadaan bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku. Mereka menjawab, kami datang kepada manusia ketika mereka sedang mengerjakan sholat
dan kami meninggalkan dalam keadaan mengerjakan sholat pula. Yang demikian itu karena mereka datang silih berganti mengawasi kita berkumpul dan bertemu pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Maka di antara mereka ada yang tetap tinggal mengawasi, sedang yang lain naik menghadap Allah Ta'ala. Kami datangi mereka ketika sedang mengerjakan sholat, dan kami meninggalkan mereka juga ketika dalam keadaan mengerjakan sholat, merupakan tafsiran firman Allah Ta'ala kepada mereka. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tasbih adalah tasbih. Sedang tasbih adalah sholat. Ibnu Jarir mengatakan takdis berarti pengagungan dan penyucian. Allah adalah menyucikan serta pengagungan baginya. Demikian juga dikatakan untuk bumi atau tanah suci. Kami senantiasa menyucikanmu dan menjauhkanmu apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepadamu. Sifat-sifat yang engkau miliki yaitu kesucian dari berbagai kenistaan. Dari Abu Dar Al-Ghifari, Mastaghfirullah malaika subhanallahu ta'ala, bahwa Rasulullah SAW ucapan apa yang paling baik, beliau menjawab, yaitu apa yang dipilih oleh Allah bagi para malaikatnya. Maha suci Allah, segala puji baginya. Hadis riwayat Muslim. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Ta'ala sudah mengetahui bahwa di antara khalifah itu akan ada para nabi, rasul, kaum yang salih pada penghuni surga tersebut. Ini sebagai dalil yang menunjukkan keharusan mengangkat kepemimpinan untuk memutuskan perkara di tengah-tengah umat manusia. Mengakhiri pertikaian mereka, menolong orang-orang teraniaya dari orang yang menzaliminya, menegakkan hukum, mencegah berbagai perbuatan keji dan berbagai hal yang penting lainnya yang tidak mungkin ditegakkan kecuali dengan adanya pemimpin. Suatu menjadikan kewajiban tidak sempurna kecuali dengannya, maka suatu itu merupakan hal yang wajib pula. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.